Mari akan sekali lagi, lokeran bangun lokal. आजचा कार्यक्रम हा मोर्चा आंदोलन नव्हता तर राष्ट्रगीताचा कार्यक्रम. Banyaknya anak-anak yang menjadi korban selama perang memicu kecaman. PBB menyebut Israel sengaja menargetkan anak-anak Palestina selama perang. Komisi Penyelidikan Independen PBB untuk wilayah Palestina menyimpulkan pasukan Israel sengaja menjadikan anak-anak Palestina sasaran utama dalam operasi militernya di Gaza. Targetan terhadap anak-anak merupakan salah satu unsur penting yang menunjukkan adanya genosida. Sejak perang pecah 7 Oktober 2023, berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak-anak terjadi, mulai dari penembakan menggunakan senjata presisi, penghancuran sekolah dan rumah sakit, hingga dampak blokade yang memicu kelaparan dan memburuknya layanan kesehatan. Pembunuhan dan luka berat terhadap anak-anak tetap terjadi, bahkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025. PBB mencatat lebih dari 20.000 anak tewas di Gaza. Selain di Gaza, 213 anak Palestina tewas di tepi barat. Selain itu, 459 gedung sekolah di Gaza terkena serangan langsung. Lebih dari 97% sekolah hancur, akibatkan 600.000 lebih anak kehilangan akses pendidikan formal selama 3 tahun ajaran. Blokade Israel juga menyebabkan 151 anak meninggal akibat malnutrisi. Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Gaza, serta kejahatan perang di tepi barat. Pemirsa, pemain sepak bola asal Spanyol Lamine Yamal menjadi simbol harapan bagi sejumlah negara, termasuk Iran. Fotonya pun ditempel dalam drone yang diluncurkan pasukan IRGC. Garuda Revolusi Iran kembali meluncurkan video serangan gelombang ke-24. Dalam video yang dikeluarkan, Iran membawa gambar pemain asal Spanyol dengan tulisan mendukung Palestina dan Iran adalah juara dunia. Sementara itu, Kuwait, Bahrain, dan Yordania
mengumumkan pencegatan dan juga penghancuran rudal dan drone Iran. Pemirsa, tentara Lebanon mulai mengambil alih sejumlah wilayah di Lebanon Selatan seiring penarikan bertahap pasukan Israel. Penarikan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. Personel Angkatan Darat Lebanon memasuki dan menguasai kembali kota Shrifa, Lebanon Selatan. Sementara pasukan penjaga perdamaian PBB juga berpatroli di kota tersebut. Pengerahan pasukan Lebanon dan penarikan IDF dilakukan berdasarkan kesepakatan tripartit yang dimediasi Amerika Serikat di Roma. IDF menyatakan telah mulai proyek percontohan zona aman di Front, Shrifa dan juga Zautar al-Gharbiyeh bersama Komando Pusat Amerika Serikat dan Angkatan Darat Lebanon. Berdasarkan kesepakatan itu, tentara Lebanon akan ambil alih pengamanan wilayah secara bertahap. Sementara Hizbullah menolak perjanjian tersebut dan menegaskan akan tetap melanjutkan operasinya. Pemirsa, tentara Lebanon masuk ke kota Zautar al-Gharbiyeh setelah Israel mundur. Meski mundur, Israel akan bertahan di wilayah perbatasan atau zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasukan Lebanon masuk kota Zautar al-Gharbiyeh dengan kendaraan militer. Menurut media lokal, Lebanon mengerahkan pasukannya ke wilayah selatan. Warga pun diminta untuk tidak ke kota tersebut sampai situasi stabil. Tentara Lebanon juga melancarkan operasi penghancuran amunisi yang belum meledak di dalam kota. Pasukan Israel beberapa kali menembaki tentara Lebanon dan menghambat proses ambil alih ini. Sebelumnya Israel menyatakan akan mundur dari zona percontohan dan mengawal proses pengamanan. Namun Israel akan tetap berada di zona keamanan yang berada di Lebanon Selatan. Pemirsa, pasukan Zionis Israel mengeksekusi kelompok GAF di jalur Gaza, Palestina. Pada pantauan udara Zionis Israel, terlihat sejumlah orang memasuki senjata api ke sebuah kendaraan mobil. Israel mengklaim persenjataan yang diangkut untuk menyerang pasukan Zionis Israel di wilayah tersebut. Tidak lama, Zionis Israel melakukan serangan udara kepada kendaraan yang tengah dikendarai untuk menghilangkan ancaman tersebut. Pemirsa, 5 orang dalam satu keluarga syahid setelah penjajah Israel terus menggempur jalur Gaza, Palestina dengan serangan udara. Serangan brutal Zionis Israel ke kawasan Al-Nasr, kota Gaza, menyebabkan 5 dari satu keluarga syahid. Warga dan kru ambulans yang tiba di lokasi serangan mengevakuasi korban syahid dan luka yang terjebak di antara reruntuhan bangunan. Sementara itu, tim pertahanan sipil Gaza mengevakuasi orang-orang yang terluka parah di daerah dekat persimpangan Al-Lababidi dan Al-Nasr di barat laut kota Gaza. طالع من الحمام خبطوا الدار فيها شباب في الشوارع وخبطوا الدار يعني كثير شهداء كثير يعني اطفال واولاد وكبار وصغار شهداء كثير يعني هاي الموجود طلع احنا قصر مش راضي يخلص يعني وقاتلين في الناس قاعدين بيقتلوا في الناس مش راضيين نخلص من الحرب يعني هاي قاتل بيقتلوا في الناس هم فضولهم. Penjajah Israel berdalih menargetkan Adam Nasman atau Abu Ratib, komandan sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam. Sementara itu, Hamas belum secara resmi mengumumkan kematian komandannya. ما خلصتش الحرب لسه لسه ما خلصتش زي ما هي الحرب مش هتخلص زي ما هي مش بنحكي قتلوا في الناس وبالزيد قاعدين
يعني شهداء كثير ومش هلا تخلص. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan genosida Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai 173.000 lainnya. Pemirsa, Israel tega menyerang seorang pemuda dan ibunya dengan rudal hingga tewas. IRGC merilis bahwa terdapat kekejian kembali dilakukan pihak Israel. Seorang pemuda dengan berjalan mengungsi bersama ibunya, kemudian tiba-tiba dibom. Keduanya tidak bersenjata, hanya membawa pakaian menuju tenda pengungsian baru. Tidak diketahui lokasi dan waktu penyerangan secara independen. Tapi serangan ini merupakan kejahatan yang paling keji. Pemirsa, 4 jenazah tentara AS telah dipulangkan usai tewas dalam perang melawan Iran di Irak dan Yordania. Presiden AS Donald Trump dan Menteri Perang Pete Hegseth memberikan penghormatan terakhir dalam prosesi pemulangan jenazah. Sebanyak 4 tentara AS yang tewas akibat serangan balasan Iran akhirnya dipulangkan ke Amerika Serikat. Jenazah tiba di Pangkalan Udara Dover, Delaware, Amerika Serikat pada Rabu. Kedatangan jenazah para prajurit tersebut disambut langsung oleh Presiden AS Donald Trump, Menteri Perang Pete Hegseth, serta Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane. Mereka nampak memberikan sikap hormat saat peti jenazah dipindahkan dari pesawat menuju kendaraan pengangkut. Keempat tentara diketahui gugur saat bertugas di Irak dan Yordania. 3 tentara tewas dalam serangan terpisah di Pangkalan Udara Muwafaq Salti di Yordania. Sementara 1 tentara tewas di Pangkalan Udara Erbil, Irak Utara. Mereka gugur akibat serangan balasan dari Iran di tengah memanasnya aksi saling serang antara AS dan Iran selama 2 pekan.